ada di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu Bapa memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan memberikan kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Angkat segala keberatan hati kami Bapa. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh, oh Tuhan Yesus, oh haleluya, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema darah Yesus Kristus. Ayat nats saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam kitab Kejadian, setelah dosa diperbuat oleh Adam dan Hawa, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat dan bersembunyi dari hadirat Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya. Jadi Allah lah yang pertama kali menumpahkan darah binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia dan istrinya. Dan sejak saat itu, di dalam perjanjian lama, hanya korban persembahan yang dari binatang yang darahnya tertumpah yang diterima oleh Allah. Kita tahu bagaimana persembahan Habel diterima oleh Allah, menyenangkan hati Allah, sebab Habel mempersembahkan korban bakaran dari binatang yang darahnya tertumpah. Sedangkan korban persembahan Kain ditolak oleh Allah, sebab Kain mempersembahkan hasil ladang karena Kain adalah seorang petani. Demikian juga pada waktu Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah bagi Tuhan setelah Nuh keluar dari bahtera dalam peristiwa air bah. Maka setelah Tuhan Allah mencium bau persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Demikian juga ketika Tuhan Allah hendak menghukum negeri Mesir, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua alat di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum Mesir.
Tanda darah yang dibubuhkan atau ditorehkan pada setiap ambang pintu telah melepaskan dan melindungi orang-orang Israel dari tulah yang akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Demikian juga dengan korban persembahan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan yang lain-lainnya. Dan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran berupa binatang yang darahnya tertumpah, maka hal itu sangat menyukakan hati Allah. Ketika perjanjian Allah tentang Mesias Sang Penebus telah digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk mati, menderita di atas kayu salib untuk pengampunan dosa manusia. Di dalam perjanjian baru, darah Tuhan Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib adalah penebusan dosa manusia. Darah Tuhan Yesus telah melindungi kita dari hukuman Allah. Dan melalui darah Tuhan Yesus, kita disucikan dari dosa-dosa kita. Sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah. Kita bisa memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Karena tanpa penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi saudara, darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib telah menjadi perdamaian antara kita manusia berdosa dengan Allah, yaitu melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan tanpa darah Yesus, kita tidak mungkin dapat bersatu dengan Allah. Oleh karena kematiannya dan oleh karena darahnya, maka murka Allah kepada kita manusia berdosa telah dipadamkan, karena dosa menuntut hukuman kekal bagi manusia yang telah melanggar hukum Allah. Dan siksa dosa telah ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kesucian Allah menuntut supaya Yesus Kristus mati ganti kita manusia berdosa. Jadi darah Yesus melindungi kita dari hukuman Allah atas pelanggaran hukum Allah. Darah Yesus telah memuaskan hati Allah. Darah Yesus telah menghapus perasaan bersalah di dalam hati kita, sehingga di dalam diri kita mempunyai keberanian untuk kita menghadap tahta hadirat Allah. Kita bisa merasakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kamu. Dan di dalam hadirat Allah, kita dapat memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa, karena darah Yesus telah menyempurnakan kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang lagi yang darahnya tertumpah sebagai korban persembahan kepada Allah. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah korban yang sempurna
sekali dan untuk selamanya. Jadi kita tidak perlu menambahi apa-apa lagi untuk menyempurnakan persembahan kita kepada Allah. Yang kita perlukan hanya iman percaya kita dengan penuh penyerahan, segenap hati dan jiwa kita kepada Allah. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan salah satu strategi iblis untuk melemahkan iman kita adalah mendakwa kita siang dan malam. Karena iblis berkuasa atas dosa. Tetapi ada pembela kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung, yang telah mempersembahkan darahnya sendiri untuk menebus kita manusia berdosa. Sehingga kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapakah yang dapat melawan orang-orang yang dipilih oleh Allah? Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan hidup bagi kita, sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang menjadi pembela kita, sehingga iblis tidak mempunyai hak lagi untuk menuduh orang yang telah menerima darah Kristus, karena darah Kristus telah menebus dan mengampuni dosa-dosa kita, yaitu darah yang mahal, darah Yesus yang telah melindungi saudara dan saya dari serangan dan dakwaan iblis, sehingga kita menjadi bebas. Lalu apa yang kita berikan kepada Allah untuk membalas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, selain kita memberikan korban persembahan berupa iman percaya kita yang kuat, yang teguh, yang tak tergoyahkan. Dan kita mohon pimpinan Allah, pimpinan Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran lain yang dapat menggoyahkan iman percaya kita. Tapi kita tetap harus kuat memandang terus kepada Tuhan hingga sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan Roh Kudus yang akan menolong kita, yang memampukan kita sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan boleh menjadi pegangan, boleh memberikan kekuatan iman percaya kita untuk kita tetap percaya dan berserah penuh kepada Allah, karena Dialah yang membela kita, Dialah yang melindungi kita, Dia yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kasih-Mu memampukan kami, menolong kami. Oh Tuhan, untuk kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena darah-Mu Tuhan telah menyucikan segala dosa-dosa kami, telah menebus kami, telah mengampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pembelaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menolong dan melindungi kami. Engkau tidak membiarkan kami, bahkan Engkau yang telah memberikan diri-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih buat iman percaya yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.